Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas kisah hidup atau sejarah para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa subscribe, like, dan komen video ini. Jika perlu, kawan-kawan juga membagikannya agar kawan yang lain dapat belajar dari kisah tokoh yang akan kita bahas ini. Mari kita mulai. Berdiri selama beberapa abad, Kekaisaran Romawi memiliki banyak kaisar. Namun, untuk membedakan karakter kaisar tersebut selama hidup mereka, sejarawan Italia abad ke-15, Niccolo Machiavelli, membuat daftar 5 kaisar baik. Kaisar baik terakhir dari daftar tersebut, akan kita bahas pada sesi kali ini. Dia adalah Kaisar Marcus Aurelius. Tapi, bukan hanya sebagai kaisar loh, Marcus juga dikenal sebagai seorang filsuf stoik, yang terkenal lewat karyanya, yaitu Meditations. Marcus lahir di Roma, pada tanggal 26 April tahun 121. Marcus berasal dari keluarga terkemuka Kekaisaran Romawi. Ayahnya, Marcus Annius Verus, merupakan seorang praetor yaitu jabatan komandan tentara dan hakim. Sedangkan ibunya, Domitia Lucilla Minor, adalah keturunan bangsawan yang mewarisi kekayaan besar dari orang tua dan kakek neneknya. Tak hanya itu, dia adalah keponakan Antoninus Pius, yang kelak mengadopsi Marcus serta menjadi kaisar menggantikan Hadrian. Marcus, lahir dengan nama lengkap Marcus Annius Catilius Severus. Namun ketika diadopsi Antoninus, namanya berubah menjadi Marcus Aelius Aurelius Verus Caesar. Tak cukup sampai di situ, saat naik takhta kaisar, namanya berubah menjadi Marcus Aurelius Antoninus Augustus, yang dipakai sampai kematiannya. Marcus yang lahir dari keluarga besar ini, sayangnya kehilangan ayahnya ketika berumur 3 tahun. Sehingga dia menjalani masa kecil, di bawah bimbingan ibu dan kakeknya. Marcus menghabiskan masa kecilnya di Bukit Caelian, sebuah kawasan kelas atas para aristokrat kekaisaran. Di bawah pengawasan kakeknya, Marcus mendapat berbagai pengetahuan dari guru yang ditunjuk untuk membimbingnya, seperti Diognetus, Alexander dari Kotialum, Trossius Aper dan Tuticius Proculus. Dari pembelajaran inilah, Marcus memulai dan menekuni filsafat yang akan menjadikannya salah satu filsuf stoik berpengaruh. Pada tahun 136, Kaisar Hadrian yang sakit keras menunjuk Lucius Aelius Caesar menjadi anak angkat sekaligus penerusnya. Namun pada tahun 138, Lucius jatuh sakit dan kemudian meninggal. Untuk itu, Hadrian menunjuk Antoninus Pius, paman Marcus, sebagai anak angkat sekaligus sebagai penerusnya. Selain itu, Hadrian juga mengatur perjodohan antara anak Antoninus yaitu Faustina, dengan Marcus. Kesehatan Hadrian semakin buruk kemudian meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 138. Dengan mangkatnya kaisar, Antoninus sebagai penerus, naik takhta menggantikannya. Antoninus menjadi kaisar dalam keadaan kekaisaran yang damai dan stabil. Seperti halnya Hadrian, Antoninus mempersiapkan penerusnya, dengan menunjuk Marcus Aurelius dan Lucius Verus sebagai anak angkat dan penerusnya kelak. Lucius Verus adalah anak dari Lucius Aelius Caesar. Di bawah pemerintahan Antoninus, Marcus memegang berbagai posisi penting dan berpengaruh dalam struktur kekaisaran. Salah satunya adalah menjadi konsul 3 kali pada tahun 140, 145, dan 161. Pada tahun 145, Marcus secara resmi menikah dengan Faustina, yang telah dijodohkan sebelumnya. Dari hubungan ini, mereka memiliki 13 anak, yang salah satunya akan menjadi kaisar pengganti Marcus, yaitu Commodus. Karena tugas kekaisaran yang begitu padat, Marcus sering sakit-sakitan. Salah satu gurunya, Fronto, menganjurkannya untuk banyak tidur agar dapat memiliki wajah cerah, untuk membaca pidato dengan suara yang kuat. Dia juga mengalami malaise, yaitu penyakit perasaan tidak nyaman atau gelisah. Tak sampai di situ, bersama Faustina istrinya, menanggung kesedihan karena kematian putra dan putrinya. Untuk itu Marcus bisa melaluinya berkat filsafat Stoa. Guru yang paling berpengaruh terhadap pemahaman Stoa Marcus adalah Quintus Junius Rusticus. Sang kaisar, Antoninus Pius, di usia tuanya sering sakit-sakitan. Sehingga, tugas administratif kekaisaran semakin banyak dibebankan kepada Marcus. Pada tahun 160, Marcus bersama saudara angkatnya Lucius Verus diangkat menjadi konsul bersama. Setahun berikutnya, pada 161, Kaisar Antoninus meninggal dengan damai, di tanah leluhurnya, yaitu Etruria.
Dengan mangkatnya Antoninus, secara otomatis Markus akan menggantikannya. Sesuai tradisi, dia akan menerima nama kehormatan kaisar dengan sebutan Agustus dan gelar imperator. Juga otomatis akan segera terpilih secara resmi sebagai Pontifex Maximus, yaitu imam besar atau kepala pendeta. Namun di luar dugaan, kepada Senat, dia mengajukan mau menerimanya jika saudara angkatnya, Lucius Verus, juga diangkat menjadi rekan kaisar. Pada akhirnya, Senat menyetujui tawaran ini. Secara resmi Markus beralih nama menjadi Imperator Kaisar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, sedangkan Lucius menjadi Imperator Kaisar Lucius Aurelius Verus Augustus. Karena itu, untuk pertama kalinya, Roma diperintah oleh dua kaisar. Sebagai rekan kaisar, dalam prakteknya Markus memiliki otoritas lebih dibanding Lucius. Lucius lebih sering memimpin militer menghadapi ancaman di perbatasan, sedangkan Markus mengurusi administrasi pemerintahan. Awal pemerintahan Markus berjalan dengan baik, di mana dia dikelilingi pejabat dan rakyat Romawi yang mencintainya. Namun tantangan pertama datang, pada musim gugur 161, sungai Tiber meluap dan membanjiri sebagian besar Roma. Banjir ini menenggelamkan banyak hewan dan meninggalkan kota dalam kelaparan. Markus dan Lucius dengan sigap memberikan perhatian, dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dari lumbung kekaisaran. Selanjutnya ancaman datang dari Kekaisaran Partia. Pasca mangkatnya Antoninus, Kaisar Partia, Vologases keempat, menyerang kerajaan Armenia yang saat itu menjadi sekutu Romawi. Vologases mengusir Raja Armenia dan mengganti dengan Raja bonekanya. Upaya Markus merespon serangan Partia melalui gubernur Kapadokia, yaitu Marcus Sedatius Severianus, gagal. Bahkan pasukan Romawi di Suriah, berhasil dipukul mundur pasukan Partia. Menghadapi ancaman besar ini, Markus mengirim bantuan legiun, termasuk legiun-legiun perbatasan dari utara. Ancaman ini dipandang serius, sehingga Markus dan Senat sepakat mengirim Kaisar Lucius untuk mengomandani pasukan. Serangan demi serangan dilencarkan di bawah komando Lucius, yang berhasil merebut ibu kota Armenia, Artaxata, pada tahun 163. Dia lalu mengangkat Raja baru Armenia, Gaius Julius Sohaemus. Selanjutnya, Kekaisaran Partia sekali lagi mencoba menyerang sekutu Romawi, Kerajaan Edessa. Namun di bawah komando Lucius, Edessa berhasil dipulihkan. Bahkan pasukan Romawi terus merengsek ke timur, mengalahkan Selekia, Zisipon dan Media. Namun, setelah kemenangan akbar ini, pasukan Romawi yang pulang ke kota Roma, membawa wabah yang sebelumnya menjangkiti mereka di Selekia. Akibatnya, warga Roma tertular dan meninggal, hingga kisaran 50 juta jiwa. Bahkan Lucius sendiri kemungkinan meninggal karena wabah tersebut. Karena pasukan yang ditarik ke timur menghadapi Partia, pertahanan di perbatasan utara lebih rentan. Hal ini dimanfaatkan suku Germanik dengan menyerang pos-pos militer Romawi di perbatasan. Menanggapi hal ini, Markus turun langsung bersama Lucius memadamkan serangan. Perang dengan suku Germanik berlarut-larut sampai 3 kali pertempuran, dari tahun 166 sampai 180. Perang ini sering disebut Perang Marcomanni. Markus dan Lucius berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran ini. Namun saat pulang dari pertempuran menuju kota Roma, Lucius meninggal di perjalanan. Sehingga Markus menjadi kaisar tunggal, mengurusi Romawi yang besar. Berikutnya, pada tanggal 17 Maret tahun 180, Marcus Aurelius meninggal dan digantikan putranya, Commodus. Selama menduduki takhta kaisar, Marcus Aurelius membuat catatan pribadi serta gagasannya mengenai filsafat stoicisme. Tulisan tersebut terdiri dari 12 jilid dalam bahasa Yunani. Sekarang menjadi sebuah buku yang populer, khususnya dalam mengatasi kegelisahan di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Buku tersebut adalah Meditationes atau Meditations. Filosofi Stoa telah mengiringnya melewati tantangan-tantangan hidup bagi pribadi Markus. Markus harus kehilangan ayahnya saat umur 3 tahun, kematian anak-anaknya, menderita kegelisahan, dan perang yang berlarut-larut di perbatasan, membuat Markus membutuhkan filosofi tersebut. Semoga kita bisa setegar Marcus Aurelius, menghadapi hidup kita. Sekian.